Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com bersama saya Firdananda. Sore ini kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita awali berita pertama, Saudara. Satuan Narkoba Polres Natuna saat ini masih mengembangkan kemungkinan adanya tersangka baru atas kasus pengedar narkoba yang tertangkap tangan di kawasan Puak, Kelurahan Ranai Kota, Bunguran Timur pada Rabu 10 Agustus. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Natuna AKBP Ike Krisnadian kepada awak media di Mapolres Natuna pada Senin 16 Agustus. Ike Krisnadian mengungkapkan tersangka berinisial H telah menjadi target operasi Satres Narkoba sejak 5 bulan yang lalu. Tersangka ditangkap di pinggir jalan depan Gereja Buak, Kecamatan Bunguran Timur. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya mengenai hal ini sudah bergabung bersama saya, wartawan dari Tribun Batam, ada Jaliah yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Selamat sore Jaliah. Selamat sore, Assalamualaikum. Celia, bisa dijelaskan berapa gram sabu yang diamankan oleh pihak kepolisian dari tangan tersangka ini? Ya, dari tangan tersangka H, Polres Natuna, Narkoba Polres Natuna berhasil mengamankan total 0,17 gram sabu yang dibungkus dalam paket kecil-kecil sebanyak 6 paket. Kemudian Jalia, apa saja barang bukti yang diamankan selain sabu saat penangkapan tersangka berinisial H ini? Ya, selain sabu ada diamankan satu tas perempuan berwarna kombinasi merah, di mana itu digunakan untuk membawa sabu, dan kemudian juga handphone bermerek Vivo dan sepeda motor Matic Yamaha Mio yang digunakan untuk mendistribusikan atau mengantar sabu ini ke pelanggan. Jalia, selama tahun 2021 ini sudah berapa banyak kasus narkoba yang berhasil ditangani oleh Polres Natuna sendiri? Berdasarkan keterangan Kapolres Natuna, bahwa hingga saat ini baru 3 kasus yang berhasil diungkapkan sejak bulan Januari hingga Agustus ini. Kemudian dari hasil pemeriksaan Polres Natuna sendiri sudah berapa lama tersangka H ini menjadi pengedar narkoba? Berdasarkan pengakuan tersangka kepada Polres Natuna bahwa dia baru awalnya menggunakan narkoba, kemudian menjadi pengedar, dan namun dari keterangan pihak kepolisian sendiri dia sudah menjadi target selama 5 bulan, berarti kemungkinan dia sudah menjadi pengedar selama 5 bulan itu. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Jalia juga sempat melakukan wawancara dengan Kapolres Natuna AKBP Ike Krisnadian mengenai hal ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Pengakuan dari beliau baru sekitar 5 bulan, itu pengakuan beliau. Kalau dari total yang sudah dijual beliau berapa? Kalau di total untuk jual untuk saya belum, jadi beliau bilang ini memang dipaketin persiapan untuk dijual. Dari pengakuan tersangka selama waktu 5 bulan itu udah berapa dia bisa menjual? Nah, selama ini beliau hanya memakai. Oh, memakai. Belum sempat diedarkan? Belum. Apakah sebelumnya beliau sudah menjadi target? Kalau kita memang sudah lama kita target. Udah ketika kita baca sekitar 5 bulan yang lalu. Menurut keterangan tersangka sendiri kan barangnya dapat dari mana? Kalau itu kita lagi proses, kita proses untuk pengembangan lebih lanjut. Berarti masih ada tersangka-tersangka lainnya ya? Insya Allah kita kembangkan. Dari Januari hingga sekarang sudah berapa persoalan narkoba ini? Yang berhasil ditangani Polres Natuna maksudnya, Pak? Oh, sudah 3. Dari mulai Januari sampai sekarang, sudah ada 3 SP yang kita tangani. Termasuk. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara.
Puluhan ekor monyet liar meneror warga di permukiman RT 10 RW 3 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok atau tepatnya di sekitar kawasan kompleks IPTN. Ketua RT 10 Sudrajat Suciono mengatakan, biasanya gerombolan monyet liar berekor panjang ini meneror permukiman warga pada pagi sekira pukul 6 hingga 8 pagi dan sore hari sekira pukul 4 hingga 6 sore. Sudrajat mengatakan ada 30 hingga 50 ekor monyet yang biasanya meneror rumah warga. Kejadian ini sangat meresahkan warga, pasalnya mereka merusak tanaman, utamanya tanaman yang sudah berbuah. Puluhan monyet biasanya berjalan di atap rumah warga maupun jalan dari tembok dan juga kabel listrik. Sudrajat pun mengatakan tak jarang biasanya kelompok monyet liar ini sering berebut makanan yang ada di sekitar permukiman warga. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Warta Kota, ada Vini Rizky Amili yang sudah tergabung bersama saya. Selamat sore Rizky. Ya, selamat sore rekan Firda maksud saya, maaf. Rizky, bisa dijelaskan bagaimana awalnya monyet liar ini berkeliaran di permukiman warga di sana? Ya, untuk pertama kali memang kejadian ini berlangsung sekitar 5 tahun yang lalu. Tepatnya ketika memang di daerah Jambore atau kawasan daerah Cibubur yang memang biasa digunakan untuk bumi perkemahan. Di sana banyak memang kawanan monyet-monyet liar dengan jenis ekor panjang. Kemudian beralih mereka menyeberang ke area Taman Rekreasi Wiladatika, kemudian akhirnya sampai ke pemukiman rumah warga. Nah, untuk selama 5 tahun itu mereka memang kawanan monyet ini memang kerap sekali mendatangi rumah-rumah warga tersebut dengan jumlah yang cukup banyak, 30 sampai dengan 50 ekor setiap kelompoknya. Demikian rekan Firda. Rizky, bisa dijelaskan apa saja yang dilakukan kawanan monyet liar ini saat berada di permukiman warga? Ya, untuk mereka yang ketika pagi hari itu mereka memang kebanyakan dari kawanan monyet ini memang kebanyakan mencari makan. Mereka mendatangi rumah-rumah warga di sekitar lingkungan perumahan IPTN, kemudian hingga mencapai kepada area taman atau mungkin juga dari kawasan-kawasan rumah warga yang mencari makan, termasuk salah satunya adalah tanaman-tanaman seperti singkong, buah-buahan dan lainnya, sehingga para warga pun demikian menjadi merasa terteror dengan puluhan kawanan monyet ini. Demikian rekan Firda. Rizky, kemudian terkait teror kawanan monyet ini, kemudian apa tindakan dari warga setempat setelah adanya teror tersebut? Ya, dari keterangan Pak Sudrajat Suciono selaku Ketua RT 10 mengatakan pihaknya telah menghubungi Badan Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Bogor untuk kemudian mencoba mencari tahu apa sekiranya yang bisa dilakukan agar kawanan monyet liar ini tidak kembali meneror warga. Kemudian dari BKSDA Bogor melakukan riset selama 1 minggu terhadap kawanan monyet liar ini. Namun akhirnya hal itu dilakukan setelah 1 tahun yang lalu, tepatnya sekitar Juni 2020. Namun hingga kini kawanan monyet-monyet liar itu juga belum hilang atau belum juga meninggalkan area pemukiman rumah warga. Sehingga warga-warga sekitar situ masih berharap bahwa adanya tindakan nyata dari para pihak, terutama BKSDA Kota Bogor, agar bisa segera menangkap atau mungkin mengevakuasi kawanan monyet liar ini sehingga tidak kembali meneror rumah warga. Demikian rekan Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Vini Rizky juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua RT 10 setempat, Sudrajat Suciono. Berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Ya, jadi kejadiannya sudah lama, Bu, sudah 5 tahun yang lalu. Itu kejadiannya makin lama makin mengganggu lah jadinya. Jadi dulu cuma mencari makanan di jalan, sekarang udah masuk ke pekarangan rumah warga. Juga beberapa tahun yang lalu itu ada yang pernah dilukai, istilahnya dicakar dan digigit. Itu pembantu lah ya, pembantu rumah tangga. Nah itu, sekarang kita jadinya sekewalahan warga, jadi kita laporkan bulan Mei tahun 2020 lalu ke BKSDA Bogor. Dan mereka sudah datang, sudah memantau juga selama seminggu full di komplek kita. Dan mereka sudah selesai melakukan itu pemantauan, membuat laporan sudah, katanya
Tapi sampai saat ini belum ada actionnya, Bu. Belum ada penanganan dari PKSDA-nya dengan penanganan terhadap si monyet ini ya. Tapi artinya monyet-monyet ini masih tetap terus meneror warga sini, daerah Harjamukti sini ya? Iya, masih terus berlangsung sampai sekarang. Biasanya tuh jam berapa aja Pak monyet ini berkeliaran di warga? Pagi sekitar antara jam 6 sampai jam 8 begitu. Paling lama jam 9 deh gitu. Dan sore biasanya udah mulai tuh jam 5 mulai. TNI Angkatan Laut menggelar latihan perang Armada Jaya 39 2021 di Laut Jawa. Latihan perang Armada Jaya 39 2021 merupakan puncak latihan lanjutan yang semula ditunda pelaksanaannya di Dabo Singkep, Kepulauan Riau pada Sabtu 3 Juli 2021 lalu. Latihan yang diselenggarakan oleh Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI AL. Selanjutnya, peserta pelatihan dari Koarmada 2 dan Pus Penerbal. Pada latihan perang juga diadakan bakti sosial, serbuan vaksinasi, dan pembagian sembako di Puskesmas Karimun Jawa. Komandan Satgas Laut Koarmada 2 Kolonel Awang mengatakan latihan perang Armada Jaya 39 2021 dilaksanakan secara terbatas atau setingkat L4 dan ada 1.300 orang yang terlibat dalam latihan tersebut. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jateng, ada Rahdian Trijoko yang sudah tersambung bersama kami. Selamat sore Rahdian. Selamat sore rekan Firda. Rahdian, bisa dijelaskan untuk latihan perang ini diadakan berapa hari? Latihan perang Armada Jaya 39 Penanggaran 2021 ini diselenggarakan selama 3 hari. Dimulai dari hari Rabu tanggal 11 Agustus hingga Jumat 13 Agustus. Latihan ini terus dilakukan meski dalam kondisi pandemi corona. Begitu Pak Firda. Oke, Rahdian, kemudian alasan mengadakan latihan perang di Laut Jawa, apa alasannya? Ya latihan Armada Jaya ke-39 tahun 2021 ini merupakan puncak latihan lanjutan yang semula ditunda pelaksanaannya di Dabo Singkep, Kepulauan Riau pada 3 Juli 2021 lalu. Itu rekan Firda. Kemudian berapa pasukan yang dikerahkan dalam latihan perang kali ini? Ya, baik Firda. Pasukan yang dikerahkan pada latihan perang ini 1.300 orang yang terdiri dari anggota Koarmada 2 dan Pus Penerbal. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI AL. Gitu rekan Firda. Kemudian apa saja materi yang diberikan dalam latihan perang kali ini, Rahdian? Ya, baik rekan Firda. Latihan perang kali ini yang dilaksanakan di Laut Jawa ini materinya berupa latihan peran serangan bawah air atau LSBA, latihan melewati medan ranjau, latihan penembakan atau gun exercise, dan latihan anti kapal selam. Kemudian pada latihan tersebut juga ada menembak drone dan berhasil ditembak jatuh oleh KRI Hasanuddin. Kemudian dilakukan latihan manuver taktis dan penembakan di Pulau Gundul. Begitu rekan Firda. Rahdian, selain kegiatan latihan perang ini, apakah ada kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh TNI AL di sana? Baik rekan Firda, kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan oleh TNI AL ini berupa serbuan vaksinasi dengan jumlah dosis 2.000 dosis, ditargetkan 2.000 dosis, dan selain itu juga pembagian sembako untuk warga Karimun Jawa. Begitu rekan Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Rahdian juga sempat melakukan wawancara dengan Komandan Satgas Laut Koarmada 2 Kolonel Awang dan juga Dirlat Armada Jaya 39 2021 Brigjen TNI Marsikal Suherlan. Berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Kemudian oleh Bapak Kasal pun karena melihat situasi perkembangan nasional dengan adanya perintah dari Bapak Presiden untuk melaksanakan serbuan vaksinasi dengan target 1 juta setiap harinya, sehingga diputuskan untuk seluruh jajaran di TNI Angkatan Laut ini untuk melaksanakan serbuan vaksin. Dan kami pun dari Satgas Latihan Armada Jaya ke-39
Ini diperintahkan untuk melanjutkan latihan, tetapi dilanjutkan dengan kegiatan serbuan vaksin. Nah, untuk itu kami melaksanakan kegiatan latihan Armada Jaya ke-319 dengan terbatas, yaitu setingkat latihan L4 terbatas dilaksanakan oleh Koarmada 2. Itu berbagai rangkaian acara latihan yang dilaksanakan dalam rangka untuk sesuai dengan arahan pimpinan TNI Angkatan Laut Bapak Kasal bahwa profesionalisme prajurit Angkatan Laut tidak boleh ditawar lagi, harus tetap profesional di tengah serangan pandemik. Jadi latihan. Tidak ada kata lain untuk menjaga profesi mereka selain dengan berlatih dengan terus-menerus dan konsisten. Amin 1 menjelang HUT ke-76 Republik Indonesia, ratusan massa berunjuk rasa di depan Rektorat Universitas Patimura Unpati Ambon, Senin 16 Agustus 2021. Massa membawa belasan poster dan mengikatkan tali merah putih di kepala mereka. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk refleksi kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Tak hanya itu, aksi tersebut juga sebagai pengingat pemerintah pusat dan Provinsi Maluku dalam hal kemiskinan yang masih diderita masyarakat Indonesia. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Ambon, ada Dedi Aziz yang saat ini sudah bersambung bersama kami. Selamat sore, Dedi. Ya, selamat sore rekan Firda. Dedi, bisa dijelaskan bagaimana jalannya aksi demonstrasi yang digelar pada hari ini? Ya, baik, terima kasih rekan Firda. Terkait aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Unpati memang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia Timur. Masa aksi membawa sejumlah poster berisi tuntutannya di mana memang mereka menuntut untuk pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Maluku segera mengentaskan Provinsi Maluku dari kemiskinan yang selama ini Maluku masih menempati provinsi termiskin nomor 4 setelah Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Seperti itu, Firda. Dedi, dari mana saja masa aksi yang melakukan demonstrasi pada hari ini? Ya, untuk masa aksi tersebut memang berjumlah sekitar 100 orang, itu semuanya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan dimotori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Patimura. Begitu, rekan Firda. Dedi, apa yang menjadi poin tuntutan dalam aksi kali ini? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, rekan Firda, memang yang menjadi poin tuntutannya adalah mahasiswa menuntut Gubernur Maluku Murad Ismail serta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memberikan atensi penuh kepada Provinsi Maluku, yang kita tahu bahwa Provinsi Maluku menjadi provinsi termiskin nomor 4 di Indonesia, di mana menempati 17,99% untuk angka kemiskinan yang ada di Provinsi Maluku. Terkait juga mereka menuntut bahwa pembagian blok Masela, yaitu salah satu tambang emas yang ada di Provinsi Maluku yang sampai saat ini masih menjadi satu persoalan di Provinsi Maluku. Seperti itu, rekan Firda. Jadi kemudian bagaimana respon dari pihak kepolisian setempat terkait adanya aksi demonstrasi pada hari ini? Ya, berdasarkan informasi yang telah saya himpun tadi, memang masa aksi sebelumnya telah melayangkan surat izin untuk melakukan demonstrasi di depan Rektorat Universitas Patimura itu. Pihak kepolisian juga merespon dengan menerjunkan sekitar 12 personel kepolisian untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi, karena memang masa aksi lagi-lagi memblokade jalan di depan gedung Rektorat Universitas Patimura. Akibatnya memang yang tadinya lalu lintas lancar, kini memang lalu lintasnya sudah mulai beralih. Seperti itu, rekan Firda. Jadi terkait adanya demonstrasi ini, apakah ada dampak yang ditimbulkan? Ya, untuk dampaknya tersendiri memang kemacetan ya, rekan Firda. Ya, memang jalanan di depan gedung Rektorat Universitas Patimura itu sendiri merupakan jalan utama yang menghubungkan antara Bandar Udara Internasional Patimura dengan pusat kota Ambon, sehingga memang lalu lintas yang menuju ke arah Bandar Udara Internasional Patimura dan ke arah kota Ambon sendiri jadi tersendat. Dengan demikian lalu lintasnya diarahkan ke jalanan alternatif yang lain yang tentunya lebih sempit dan memiliki medan yang cukup jelek jalannya. Seperti itu, rekan Firda. Baik, terima kasih wartawan Tribun Ambon Dedi Aziz atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.
Kiara Maharani Putri, 17 tahun, siswi SMA 1 Garut yang menjadi paskibraka nasional di Istana Negara. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan seusai ini, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 awal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-76 Republik Indonesia di lingkungan Pemkot Pontianak akan digelar secara tatap muka. Upacara digelar terbatas dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di halaman kantor Wali Kota Pontianak pada Selasa 17 Agustus kira pukul 7 pagi. Edi mengatakan digelarnya upacara tersebut mengacu pada surat Menteri Sekretaris Negara perihal pedoman HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021. Sebagaimana dalam surat tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan upacara diperkenankan untuk diselenggarakan di lingkungan kantor pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota. Setelah upacara di halaman kantor Wali Kota Pontianak akan dilanjutkan dengan upacara detik-detik proklamasi secara virtual atau melalui video conference mengikuti upacara yang digelar di Istana Merdeka Jakarta. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya mengenai hal ini sudah bergabung bersama saya, wartawan dari Tribun Pontianak, ada Muhammad Rokib yang akan memberikan laporannya. Selamat sore Rokib. Ya, sore Firda. Rokib, bisa dijelaskan seperti apa persiapan upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka HUT ke-76 Republik Indonesia di sana? Ya, Firda, berdasarkan reportase
dari tadi pagi bahwa di halaman kantor Wali Kota Pontianak sudah ada persiapan, baik dari persiapan petugas pelaksana upacara maupun persiapan lainnya seperti tempat untuk inspektur maupun untuk undangan dan lainnya. Pada dasarnya kemarin memang pemerintah Kota Pontianak menginginkan bahwa upacara HUT ke-76 RI ini akan digelar di Kebun Sejuk, namun karena masih dalam pandemi COVID-19 sehingga upacara ini hanya digelar secara terbatas sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat melalui surat dari Sekretaris Presiden, seperti itu, Dea, Firda. Kemudian ada berapa orang nantinya yang akan melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih di Pontianak? Ya, berdasarkan informasi dari Wali Kota Pontianak bahwa nantinya akan ada sebanyak 32 orang petugas pengibar bendera merah putih, yaitu dari kalangan pelajar, sebagaimana dari 32 itu sebanyak 16 orang putra dan 16 orang putri. Seperti itu dia. Kemudian untuk 32 petugas itu sudah dikukuhkan tadi malam di aula kantor rumah dinas Wali Kota Pontianak Jalan Abdurrahman Saleh pada sekitar pukul 19.30. Kemudian nanti untuk teknis di lapangan itu akan ada peserta undangan, yaitu dari Forkopimda Kota Pontianak, baik dari TNI dan Polri maupun dari dinas-dinas atau kepala OPD yang ada di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Seperti itu dia, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengenai pengibaran bendera merah putih esok hari. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Dibatasi, tidak boleh ada acara-acara, jadi kita virtual kan. Nah, terus ada surat terbaru Sekretaris Negara yang nomor 0620 itu 12 Agustus tentang tata cara tetap dilaksanakan, melibatkan partai berada yang sudah ada untuk kita Forkopimda Kota Pontianak, kepala OPD, para camat, terus TNI Polri terbatas ya jumlahnya, kan ruangan kan tergantung daripada luas halamannya. Yang di belakang yang di parkir masjid. Nanti kita menyaksikan di DPRD, kita wajib tuh mengikuti secara virtual untuk detik-detik proklamasi. Kalau tidak berterima kita inginnya kayak di PSB, detik-detik proklamasi jam 10 kan. Itu dari Kota Pontianak, pelajar-pelajar kelas 1 kan, ada 32 orang. Dari Pontianak kita beralih ke Makassar, Saudara. Wali Kota Makassar, Dani Pomanto bakal menggelar upacara peringatan 17 Agustus di pelataran Anjungan Pantai Losari, Selasa 17 Agustus esok. Dani mengatakan pelaksanaan upacara seperti ini merupakan yang kali pertama dilakukan di Anjungan Losari. Sebab sebelumnya peringatan Hari Proklamasi selalu diselenggarakan di lapangan Karebosi. Setelah melakukan perayaan upacara kemerdekaan, pemerintah Kota Makassar bersama TNI Polri akan menggelar upacara tematik dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 1.000 meter di atas laut. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Timur, ada Ihsan yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Ihsan. Ya, sore, Bunda. Ihsan, bisa dijelaskan alasan Pemkot Makassar menggelar upacara 17 Agustus di Pantai Losari ini apa? Oh ya, kebetulan Kota Makassar itu masih berstatus PPKM level 4, sehingga sangat tidak dimungkinkan untuk melakukan upacara di lapangan Karebosi, karena itu pasti akan menimbulkan banyak kerumunan. Sehingga pemerintah Kota Makassar itu berinisiatif untuk melakukan di Anjungan Pantai Losari, dan karena di Anjungan itu memang tempatnya cukup kecil dan saat ini
wisata tempat anjungan Pantai Losari itu memang ditutup untuk umum, sehingga itu bisa mengurangi kerumunan yang ada. Karena memang yang diundang itu sangat terbatas. Bahkan orang tua dari anggota Paskibraka itu tidak diperbolehkan untuk hadir. Begitu mungkin rekan Firda. Ihsan, kemudian bagaimana untuk teknis upacara yang akan dilaksanakan di Pantai Losari esok hari? Oh ya, untuk teknisnya sendiri itu seperti upacara pada umumnya, namun memang jumlah anggota Paskibraka itu cukup dikurangi. Di mana memang ada 70 anggota Paskibraka yang bertugas, namun mereka dibagi dua, ada 35 pasukan pagi dan 35 pasukan siang. Ya, tapi untuk tamu undangan sendiri itu yang akan hadir hanya Forkopimda. Sementara untuk kepala SKPD dan camat-camat tidak diundang. Begitu rekan Firda. Kemudian apakah ada agenda lain setelah nantinya dilaksanakan upacara 17 Agustus? Ya, pemerintah Kota Makassar berencana melakukan upacara tematik bersama TNI Polri yang melibatkan 76 kapal nelayan. Nanti mereka akan mengibarkan secara bersama-sama bendera sepanjang 1000 meter di atas laut Pantai Losari. Begitu mungkin. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Wali Kota Makassar, Dani Pomanto. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Jadi nanti rencana Pak Uli akan ada berapa peserta upacara yang diundang? Kalau tidak salah sisa 36, tadinya dari 70 dibagi dua. Itu Forkopimda. Termasuk Forkopimda, ya. Terbatas sekali. Bagaimana nanti pengaturan upacaranya di sini? Tanya ke upacara, saya sendiri belum tanya ke beliau. Nah, setelah upacara itu ada upacara tematik kita di belakang setelah itu. Itu yang menarik. Itu nanti bagaimana itu Pak? Jadi intinya adalah kita membentangkan merah putih di atas laut, ya. 350 kali 3 jadi 1000 meter ya, dengan finisi dan 76 perahu nelayan yang berisi 76 TNI Polri, 76 para nelayan di atas 76 perahu tradisional Makassar dan membentang 1000 panjangnya bendera di atas laut. Itu kenapa? Apakah itu baru pertama kali juga dilakukan Pak Uli? Pertama kali, belum pernah ada. Oh, yang pembatasan itu. Belum pernah ada. Itu alasannya Pak Uli mungkin bisa dijelaskan sedikit. Semangat kita ada 3 segmen 350 ya, kebangkitan kesehatan, kebangkitan sosial dan kebangkitan ekonomi. Mungkin terakhir Pak Uli, harapannya mungkin di hari perayaan proklamasi. Jadi kita berharap bahwa proklamasi ini membuat kita lebih bersatu, terutama menghadapi musuh kita, yaitu pandemi COVID-19. Kiara Maharani Putri, 17 tahun, siswi kelas 11 SMAN 1 Garut, terpilih menjadi pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Nasional tahun 2021 pada peringatan kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia di Istana Negara pada 17 Agustus tahun ini. Terpilihnya Kiara menjadi Paskibraka tentunya membuat kedua orang tuanya bangga dan menjadi suatu kehormatan bagi setiap warga negara Indonesia bisa terpilih sebagai bagian dari Paskibraka Nasional. Kiara merupakan putri dari pasangan Syofiano dan Rosanti yang bekerja sebagai penjual beras di kawasan Oma Indah, Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Syofiano mengatakan anaknya itu memang memiliki hobi melakukan aktivitas baris berbaris dan sudah aktif sejak duduk di bangku SMP. Perjalanan Kiara menjadi pasukan pengibar bendera pusaka bukanlah perjalanan yang mulus. Seleksi dari tingkat kabupaten hingga provinsi merupakan seleksi yang penuh dengan perjuangan. Bahkan saat seleksi di tingkat kabupaten, ia sempat terjatuh saat hendak berlari dan di seleksi tingkat provinsi sepatunya pernah rusak hingga jebol. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jabar. Ada Sidki Al-Ghifar yang sudah tersambung bersama kami. Selamat sore Sidki. Halo Sidki. Sidki, bisa dijelaskan, diceritakan mungkin siapa sosok Kiara Maharani Putri ini? Baik Firda, sosok Kiara Maharani Putri ini merupakan siswi di SMAN 1 Garut yang merupakan anak dari penjual beras asal kawasan Oma Indah, Karangpawitan, Garut. Tadi siang kami sempat
menghampiri rumahnya, datang ke rumahnya dan melakukan wawancara. Ternyata memang Kiara Maharani Putri ini sudah aktif di baris berbaris sejak duduk di bangku SMP. Namun ketika ada kesempatan di tahun ini, ia kemudian melakukan pendaftaran untuk seleksi paskibraka di tingkat nasional, yakni untuk 17 Agustus di Istana Merdeka. Memang Kiara Maharani ini sosoknya humble dan menurut keluarga tadi merupakan orang yang humoris begitu, Firda. Sidki, kemudian bagaimana mungkin bisa diceritakan terkait perjalanan Kiara sendiri bisa terpilih menjadi paskibraka nasional ini seperti apa? Baik, Firda, awalnya memang orang tua bahkan tidak mengetahui anaknya itu mendaftar, namun saat mendaftar anaknya baru bilang kepada kedua orang tuanya bahwa Kiara ini mendaftar sebagai calon paskibraka di tingkat kabupaten awalnya, kemudian menang di kabupaten, akhirnya mendaftar di tingkat provinsi. Memang perjalanan ini berbulan-bulan dari bulan Juni hingga di provinsi. Kiara mendapat kesempatan untuk seleksi di tingkat nasional yang nantinya yang untuk besok pagi yaitu pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka. Dan ternyata pada hari Kamis kemarin Kiara lolos dan berhasil dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo. Nantinya Kiara merupakan tidak hanya di paskibraka saja, namun Kiara akan mendapatkan bimbingan ideologi Pancasila. Dan kemudian nantinya Kiara sendiri akan diangkat dan dipercaya oleh Istana Negara untuk menjadi duta Pancasila paskibraka. Baik, Firda. Sidki, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kesan dan perasaan orang tua dari Kiara sendiri saat mengetahui Kiara ini lolos menjadi paskibraka nasional? Oh iya, tadi kami sempat berbincang-bincang dengan ibu dan bapak Kiara di kediamannya. Memang mereka mengatakan sangat bangga sekali putri keduanya tersebut bisa lolos seleksi paskibraka, dan ini merupakan sebuah kebanggaan terbesar. Sebagai orang tua ya mungkin ya sangat bangga dan bisa menunaikan kewajibannya terhadap negara sebagai pasukan pengibar bendera Sangsaka Merah Putih untuk 17 Agustus besok. Yang memang tadi pun kami sempat berbincang-bincang dengan kedua orang tua, dan bahkan tetangga-tetangganya menanyakan di mana Kiara. Katanya memang Kiara ini kan sehari-harinya mengantarkan beras milik ibunya ke konsumen-konsumen, ke rumah makan. Selama beberapa bulan ini Kiara tidak nampak dan ditanyakan oleh mereka. Ya, orang tua menjawab Kiara sedang melaksanakan tugas negara. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Sidki juga sempat melakukan wawancara dengan Sofiano dan juga Rosanti, orang tua dari Kiara Maharani Putri. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Awalnya tuh Kiara itu emang anaknya seneng ya, dia tuh hobi gitu, pas berbaris lah. Dari SMP dia udah aktif, terus pas SMA kebenaran waktu itu dibuka pendaftarannya, dia tentunya sekolahnya. Buka seleksi untuk paskibraka. Paskibraka nasional, dia juga coba ikut sampai beberapa tahap tuh ya. Berapa tahap ya, ada tahapan mulai dari kabupaten, kemudian alhamdulillah dia lolos, lanjut ke sekolah dulu juga ya? Iya. Dari sekolah ke kabupaten kemudian lanjut ke provinsi, dari provinsi, kemudian alhamdulillah Kiara lolos nasional gitu. Jadi tanggal berapa berangkatnya? Dari rumah berangkatnya tanggal berapa, Pak? Tanggal 23. Kalau lepasan dari Garutnya tanggal 23. Tapi sebelumnya juga udah berapa kali kan? Maksudnya pas seleksi itu, seleksi itu mah dari bulan dari bulan Maret kalau salah, yang mulai di teteh di mana pun teteh
Insya Allah Mama sama Abi selalu bangga dan mendoakan Teteh menjadi yang terbaik. Selalu ikhlas, tawakal, dan selalu jadi yang terbaik buat Teteh. Teteh semangat terus. Apapun yang Teteh lakuin, kami semua bangga sama Teteh. Jangan tinggal juga. Jangan tinggal sholat. Hujan badai. Jaga kesehatan, mau hujan badai sekalipun, sholat jangan pernah tinggal. Petani cabai rawit di Kediri mengeluhkan harga cabai yang anjlok sejak adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat selama hampir 1 bulan. Bahkan selama PPKM darurat, harga cabai rawit yang sebelumnya mencapai 50 hingga 60 ribu per 1 kilogram, kini hanya berkisar 10 hingga 15 ribu rupiah. Keadaan ini kemudian dikeluhkan oleh sebagian besar petani cabai rawit di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Seperti yang disampaikan oleh Riani, petani cabai asal Desa Mukuh, Kecamatan Kayan Kidul, Kabupaten Kediri. Ia mengaku sejak adanya kebijakan PPKM, harga cabai mengalami penurunan yang cukup tajam. Keadaan ini semakin diperparah dengan sulitnya memperoleh akses pupuk bersubsidi selama 2 minggu terakhir. Alhasil, Riani terpaksa mengeluarkan biaya lebih untuk menghasilkan cabai rawit yang berkualitas. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Surya, ada Farid Mukarom yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Selamat sore, Farid. Ya, selamat sore, rekan Firda. Farid, bisa dijelaskan penurunan harga cabai di Kabupaten Kediri sendiri ini sudah terjadi sejak kapan? Ya, baik, dapat jelaskan dari Kabupaten Kediri bahwa pada 1 hingga 2 minggu terakhir terjadi penurunan harga cabai di wilayah Kabupaten Kediri yang cukup tajam sejak adanya kebijakan PPKM darurat atau PPKM level 3 dan 4. Seperti itu, rekan Firda. Berdasarkan informasi yang Anda himpun di lapangan, di kisaran berapa harga cabai saat ini? Iya, berdasarkan dari saya himpun, pertama yang dari pasar itu berkisar 15.000. Namun untuk harga di wilayah di kalangan petani itu berkisar mulai 10.000 hingga 15.000. Seperti itu, rekan Firda. Kemudian mungkin bisa diungkapkan, dijelaskan apa harapan petani cabai di Kabupaten Kediri saat ini yang mengalami penurunan harga cabai yang cukup signifikan? Iya, yang jelas harapan dari para petani cabai yang ada di Kabupaten Kediri ya meminta supaya tidak ada perpanjangan PPKM lagi, karena jelas dengan adanya kebijakan PPKM ini menurunkan daya beli masyarakat dan sebagian besar di Kabupaten Kediri adalah salah satu penghasil cabai baik di Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur. Oleh karena itu, karena jumlah di Kabupaten Kediri cabainya sangat banyak, sehingga harga menjadi murah itu. Dan yang kedua, permintaan dari para petani cabai supaya subsidi dari pupuk supaya tidak terlambat lagi, karena itu juga sangat berpengaruh pada kualitas cabai yang dihasilkan dari mereka. Seperti itu, rekan Firda. Baik, Tribuners, akan kami tampilkan hasil wawancara yang dihimpun oleh rekan wartawan kami Farid dari Riani, petani cabai asal Desa Mukuh. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Untuk terkait kondisi harga Lombok terakhir ini seperti apa, Bu? Ya, harga Lombok sekarang merosot banget, Mas. Dulu ada sekitar 1 bulan yang lalu itu masih harga sekitar 40, 35 itu paling itu. Sekarang tinggal 11.000. 11.000 itu sudah bertahan hampir 1 minggu lebih. Ya, hampir 1 minggu lebih. Kayak panenan saya ini, cabai rawit keriting ini. Dulu harga 15, sekarang tinggal 5,5. 5,5 sudah bertahan 1 mingguan ini. Ya, ini mungkin dari dampak dari PPKM itu, Mas, karena mungkin tidak bisa dijual ke lain daerah atau gimana karena PPKM. Ibu biasanya produksi apa, Bu? Cabai kecil sama timun. Oh, sama timun, ya? Kalau timun ini agak mahal, Mas. Itu timun yang untuk timun kecil itu timun baby itu. Itu sekarang harganya 2750. 2.750. Bu. Kalau menurut petani itu sudah lumayan lah. Lumayan, Bu, kalau dengan harga cabai ini, Bu, ini sebulan bisa panen berapa kilo, Bu? Yang kecil sama yang keriting nih, Bu? Kalau keriting nih, Mas, sekali panen
kemarin tuh 122 kalau nggak salah, 120 lah. 120 kilo nggih. Ya 120 kilo. Kalau yang cabai rawit yang cabai itu yang kecil Keriting? itu, cabai, Kecil? cabai kecil itu ya sekitar segitu Mas. Oh. HUT ke-76 Republik Indonesia menjadi momentum bagi PT Indominco Mandiri atau IMM, anak usaha dari PT Indo Tambang Raya Megah Terbarukan ITM membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19. Langkah ini guna meringankan beban rumah sakit dalam melengkapi alat kesehatan untuk penanganan pasien COVID-19. IMM pun menghibahkan alat kesehatan senilai 1,34 miliar rupiah kepada RSUD Taman Husad Bontang, RSUD Kutai Timur, dan RSUD Parikesit Kutai Kertanegara. Kedua RSUD Bontang dan Kutim masing-masing menerima bantuan alat kesehatan sesuai kebutuhan, yakni 4 unit HNC, 10 tabung oksigen ukuran 6 meter kubik, dan 2 unit monitor pemantau pasien, dengan total harga senilai 671,2 juta rupiah. Sementara untuk RSUD Parikesit Kukar, IMM menyerahkan bantuan bersama PT Kitadin yang juga merupakan anak usaha dari ITM. Untuk penyerahan bantuan alkes bagi Pemkot Bontang dilaksanakan di rumah jabatan Wali Kota pada Senin 16 Agustus hari ini. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Kaltim, ada Ismail Usman yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Selamat sore Ismail. Selamat sore Mbak Fira. Ismail, bisa dijelaskan penyaluran bantuan alkes PT IMM ini disalurkan ke rumah sakit mana dan bisa dijelaskan lebih detailnya? Ya, siang tadi PT IMM memperingati momentum HUT ke-76 RI dengan menyerahkan bantuan sebagai bantuan untuk menangani COVID-19 di Bontang. Bantuan ini berupa alat kesehatan untuk di 3 rumah sakit di 3 daerah, salah satunya Bontang, 2 diantaranya Kutai Timur dan Kutai Kartanegara. Khusus di Bontang sendiri, beberapa alat kesehatan ini difokuskan ke hanya 1 fasilitas kesehatan, yakni di RSUD Taman Husada Bontang, dan 2 diantaranya Kutai Timur, RSUD Kutai Timur dan RSUD Parikesit di Kutai Kartanegara. Penyerahan bantuan ini dilakukan oleh Kepala Teknik Tambang PT IMM dan diserahkan secara simbolis Wali Kota Bontang Basir Rasa yang didampingi Wakil Wali Kota Ibu Najira dan Kepala Dinas PLT RSUD Dirut RSUD Taman Husada dan Dinas Perwakilan dari Dinas Kesehatan. Ismail, bisa dijelaskan bantuan alat kesehatan dari PT IMM ini berupa apa saja? Ya, untuk alat kesehatan yang disalurkan tadi pagi ada 4 unit HVNC dan 10 tabung oksigen dan 2 unit monitor pemantau pasien. Beberapa bantuan lain nanti akan didistribusikan pada tanggal 25 Agustus nanti, namun sementara penyerahan simbolis hanya dilakukan di rumah jabatan. Ismail, bagaimana kemudian tanggapan dari Wali Kota Bontang sendiri yang menerima bantuan alat kesehatan ini? Ya, untuk tanggapan Wali Kota tentu Wali Kota Bontang memberikan apresiasi ke pihak perusahaan, khususnya PT IMM, karena sebelumnya juga PT IMM telah menyalurkan beberapa bantuan seperti sembako dan makanan ringan bagi pasien isoman, dan kali ini PT IMM menyerahkan bantuan ke Wali Kota alat kesehatan untuk mengoptimalkan layanan kesehatan di rumah sakit umum daerah. Nah, Basir sendiri menegaskan bahwa tren COVID yang hari ini terus meningkat, perlu kerjasama di lingkungan perusahaan bersama pemerintah untuk sama-sama menanggulangi permasalahan COVID di Bontang. Bukan hanya IMM, tapi juga beberapa perusahaan-perusahaan lain yang ada di Bontang. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Wali Kota Bontang, Basri Rase. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Selaku pemerintah Kota Bontang menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada PT Indominco Mandiri yang sudah sekian kalinya memberikan bantuan kepada pemerintah Bontang. Sebelumnya di masa pandemi ini beberapa kali telah dilakukan, bukan cuma alat kesehatan saja ataupun APD,
atau bahkan juga untuk sembako. Tentu ini kesyukuran bagi kita semuanya. Pada saat Tribuners, kita akan jeda sejenak, masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda selesai ini. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk
strateginya di akhir? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ahmad Brahim, Kabupaten Tanah Tidung, Dr. Budi Samroni mengatakan oksigen di rumah sakitnya saat ini masih tersedia. Budi mengatakan sampai saat ini ketersediaan oksigen tidak pernah menjadi kendala rumah sakit yang dipimpinnya. RSUD Ahmad Brahim juga sudah melakukan pengadaan 40 tabung oksigen untuk menambah amunisi. Meski terjadi kekosongan di Berau, Budi mengatakan pihaknya akan meminta stok dari Malinau. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan dari Tribun Kaltara, ada Risnawati yang akan memberikan laporannya. Selamat sore Risnawati. Sore Firda. Risna, bisa dijelaskan saat ini jumlah ketersediaan oksigen di RSUD Ahmad Brahim seperti apa informasinya? Siap Firda. Menurut dari Dr. Budi Samroni, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Brahim, bahwa ketersediaan oksigen di Rumah Sakit Ahmad Brahim sendiri berjumlah 80 tabung oksigen, Firda. Seperti itu. Apakah ada bantuan dari Pemprov Kaltara sendiri untuk menyalurkan oksigen di RSUD Ahmad Brahim? Berdasarkan informasi hingga saat ini belum ada bantuan dari Pemprov Kaltara. Namun untuk pengisian oksigen sendiri dapat bantuan dari Pemprov Kaltara, Firda. Namun untuk pengisiannya akan dilakukan sendiri oleh Rumah Sakit Ahmad Brahim, seperti itu. Pengisiannya, silakan. Untuk pengisiannya sendiri di Berau, Firda, seperti itu. Untuk jumlah pasien COVID-19 yang saat ini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Brahim, ada berapa total jumlahnya, Risnawati? Hingga saat ini total pasien yang masih dirawat sebanyak 344 pasien, Firda. Kemudian untuk total pasien sembuh hingga saat ini sebanyak 924. Sedangkan untuk total konfirmasi positif COVID-19 untuk kumulatifnya sendiri sebanyak 1.283, Firda. Saya tekankan lagi untuk total yang dirawat sebanyak 344, seperti itu. Baik, terima kasih wartawan Tribun Kaltara Risnawati atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Puluhan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota menggelar aksi unjuk rasa kepada manajemen rumah sakit. Aksi yang diikuti oleh puluhan tenaga kesehatan itu dilakukan di halaman kantor pusat BLUD RSUD Profesor Yohanes Kupang pada Senin 16 Agustus hari ini pagi. Para tenaga kesehatan berkumpul di depan kantor dan meminta manajemen untuk menemui mereka. Mereka menyampaikan keluhan terkait tidak dibayarkan tunjangan kinerja selama 3 bulan terakhir. Dalam tuntutannya, perwakilan para tenaga kesehatan yakni Dr. Ina SPOG dan Dr. Nina Kraft meminta manajemen segera membayarkan tunjangan kinerja mereka. Mereka menuding ada ketidakadilan perlakuan pembayaran tunjangan kinerja antara para tenaga kesehatan. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Pos Kupang Ada Rianong yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Selamat sore Rian. Selamat sore Firda. Selamat sore Tribuners. Rian, bisa dijelaskan bagaimana saat ini kondisi terkini aksi unjuk rasa tersebut? Baik Firda, baik Tribuners, dapat saya laporkan dari Kupang. Saat ini kondisi sudah kondusif dan para tenaga kesehatan atau nakes sudah
kembali melaksanakan aktivitas mereka seperti biasa. Rian, sejak kapan demo ini sudah berlangsung? Baik, Tribuners, demo tenaga kesehatan terhadap manajemen berlangsung sejak jam 8 pagi, dan mereka ditemui oleh pihak manajemen, dalam hal ini Direktur Utama Rumah Sakit Umum Profesor Johannes, Dr. Mindo Sinaga, dan mereka sempat berbincang-bincang dan menyampaikan aspirasi mereka kepada pihak manajemen. Demikian. Rian, apa tuntutan para nakes pada manajemen RSUD Profesor Yohanes Kupang ini? Baik, Tribuners, dapat saya laporkan, para tenaga kesehatan ini menuntut mereka juga dibayarkan tunjangan kinerja selama 3 bulan terakhir, karena sejak April mereka tidak mendapatkan tunjangan kinerja. Mereka menuding ada ketidakadilan karena ada beberapa rekan mereka yang dibayarkan tunjangan kinerjanya, sementara yang lain tidak dibayarkan. Dapat saya laporkan, tercatat sebanyak 156 orang yang belum dibayarkan tunjangan kinerjanya. Demikian, Firda. Rian, bisa dijelaskan mungkin terkait adanya demonstrasi ini, kemudian bagaimana tindakan dari pihak manajemen rumah sakit sendiri? Baik, Firda, manajemen sendiri sudah menjanjikan pada pertemuan tersebut, Dr. Sinaga selaku Direktur Umum Rumah Sakit menjanjikan akan menyelesaikan persoalan ini dalam waktu 1 minggu, dan dia berharap para tenaga kesehatan agar dapat bersabar dan dapat menanti hasil dari apa yang mereka perjuangkan. Pada siang tadi juga manajemen telah bertemu dengan pihak dari inspektorat, kemudian bertemu dengan Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT, dan juga berencana akan bertemu dengan Sekda NTT pada Rabu besok. Demikian, Firda. Dengan adanya demonstrasi nakes ini, apakah pelayanan di Rumah Sakit Profesor Yohanes juga sempat terhambat, Rian? Baik, dapat saya laporkan, pelayanan di rumah sakit tetap berjalan seperti biasa, karena tenaga kesehatan, dari total tenaga kesehatan di rumah sakit sebanyak 819 orang, yang melakukan demo tadi sekitar 60-an orang, mereka menuntut dibayarkan upah untuk jumlah 156 orang nakes yang belum dibayarkan tunjangan kinerjanya. Dan demo berlangsung hanya 3 jam, dan setelah itu ada kepastian dari pihak rumah sakit. Setelah itu pihak nakes membubarkan diri dan melanjutkan aktivitas dan tugas-tugas mereka. Demikian, Firda. Baik, terima kasih wartawan Pos Kupang Aryan Nong atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ribuan warga antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 massal yang digelar PT Sentul City di Sentul International Convention Center, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin 16 Agustus hari ini. Dalam gelaran vaksin massal ini, PT Sentul City terbarukan bekerja sama dengan Satgas COVID-19 Kecamatan Babakan Madang, Kodim 0621 Kabupaten Bogor, dan warga Sentul City. Para peserta yang selesai divaksin juga terpantau mendapat bingkisan berisi bahan pokok dari panitia. Ketua Panitia Pelaksana Sentul City Peduli Vaksin, Novi Kaligis, mengatakan, di masa pandemi COVID-19 ini masih banyak masyarakat, khususnya warga di kawasan Kecamatan Babakan Madang yang membutuhkan uluran tangan. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya, wartawan dari Tribun News Bogor, ada Naufal yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Naufal. Selamat sore, Frida. Naufal, bisa dijelaskan bagaimana suasana vaksinasi massal di Sentul Bogor kali ini? Baik, bisa saya sampaikan bahwa memang saat ini pemerintah Kabupaten Bogor tengah gencar melakukan vaksinasi massal, karena memang target vaksin di Kabupaten Bogor ini cukup tinggi, bahkan dinilai tertinggi se-Jawa Barat yang mencapai 4,2 juta jiwa. Dan untuk percepatan vaksin ini, pemerintah Kabupaten Bogor mengajak semua pihak untuk bergotong royong melaksanakan vaksin massal, termasuk pihak swasta. Dan pihak swasta ini salah satunya adalah Sentul City. Sentul City ini menggelar vaksin massal tadi di SICC atau Sentul International Convention Center di Sentul Babakan Madang, dan diikuti oleh sebanyak 5.000 peserta warga Kabupaten Bogor yang kebanyakan merupakan warga Babakan Madang dan sekitarnya.
Pelaksanaan vaksin ini digelar di lobi SICC dan peserta yang antre itu disediakan area di area luar gedung, sehingga antrean ini terjadi di area terbuka, dan para peserta ini yang setelah selesai divaksin juga mendapat bingkisan sebagai oleh-oleh dan juga sebagai bantuan dari pihak Sentul City dan juga warga Sentul City, karena di tengah pandemi ini banyak warga yang terdampak ekonominya khususnya di wilayah Babakan Madang. Demikian. Naufal, untuk hari ini ada berapa total peserta yang sudah disuntik vaksin COVID-19? Baik, untuk hari ini memang pelaksanaan vaksin belum semuanya, namun target peserta yang divaksin COVID di wilayah oleh pihak PT Sentul City bekerja sama dengan pemerintah setempat ini sebanyak 5.000 peserta, dan 5.000 peserta ini dibagi menjadi 3 hari, sehingga masing-masing untuk hari ini ada 1.500, kemudian besok ada 1.500, dan sisanya di hari ketiga. Demikian. Berarti ada 5.000 dosis vaksin yang sudah disiapkan oleh PT Sentul City dan juga pemerintah di sana. Kemudian, bagaimana? Apakah di sana ada potensi kerumunan? Lalu bagaimana pengamanannya di sana? Baik, memang sejak jauh-jauh hari pemerintah Kabupaten Bogor memperingatkan kepada pihak-pihak yang menggelar vaksin massal untuk mencegah kerumunan, dan pantauan kami tadi di SICC yang vaksin massal digelar oleh Sentul City ini tidak nampak ada kerumunan yang cukup besar, namun hanya ada antrean beberapa meter. Nah, karena lokasi vaksin ini cukup luas, Sentul City ini cukup luas, mulai dari lahan parkir sampai lahan pertamanan atau taman-taman SICC juga dijadikan area tempat warga berkumpul, menunggu antrean dan sebagainya. Dan pelaksanaan vaksin massal oleh Sentul City ini juga didukung oleh pemerintah setempat. Tadi juga sempat datang Bupati Bogor, ada Yasin, dan pengamanan juga dilakukan oleh pihak TNI, Polri, dan juga Satpol PP. Demikian. Baik, terima kasih wartawan Tribun News Bogor, Naufal, atas laporan Anda. Sehat selalu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 3 murid kelas 6 di SD Negeri Margada di 2 Indramayu terpaksa mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas tanpa mengenakan seragam sekolah. Ketiganya pun terpaksa menekan baju bebas karena seragam sekolah mereka sudah tidak muat. Kondisi ekonomi keluarga membuat para murid itu tidak bisa membeli seragam baru di tahun ajaran saat ini. Salah satunya adalah Indrayani, 11 tahun. Siswa asal Kelurahan Pauman tersebut tampak berbeda dibanding teman-temannya yang lain karena tidak berseragam. Dengan mengenakan busana muslimah warna abu-abu, ia tetap antusias menyimak materi pelajaran matematika yang sedang dijelaskan guru di depan kelas. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Cirebon, ada Handika Rahman yang saat ini sudah bersambung bersama kami. Selamat sore, Handika. Sore, Firda. Handika, bisa dijelaskan mungkin terkait kondisi pembelajaran tatap muka terbatas di hari pertama ini di Kabupaten Indramayu, seperti apa informasinya? Baik, Firda, bisa kami sampaikan bahwa mulai hari ini pelajaran tatap muka di Kabupaten Indramayu sudah mulai digelar kembali setelah sebelumnya sempat ditiadakan dalam 1 tahun lebih, di mana untuk pelaksanaan PTM terbatas ini pihak sekolah membatasi setiap siswa yang hadir sebanyak 50% per kelasnya. Dan juga jam pelajaran para siswa ini juga dibatasi maksimal hanya 3 jam pelajaran tanpa adanya istirahat, Firda. Handika, dilihat dari layar kaca di monitor ada beberapa murid yang tampak tidak mengenakan seragam. Bisa dijelaskan terkait kabar ini? Baik, Firda, untuk di SD Margada 2 sendiri, ini merupakan salah satu SD di mana murid-murid di sana itu berasal dari kalangan keluarga menengah ke bawah. Dan pantauan dari kami pada pagi hari tadi terpantau ada sebanyak 3 siswa, maksud saya 3 murid yang mengenakan baju bebas, berbeda dengan teman-teman yang lain yang menggunakan seragam. Di mana 3 siswa ini memakai baju bebas, 2 diantaranya laki-laki dan 1 lagi merupakan seorang perempuan.
Dan alasan mereka tidak mengenakan seragam itu karena baju mereka itu sudah tidak muat. Orang tua mereka diketahui tidak atau belum membeli baju baru untuk anaknya memulai tahun ajaran baru ini. Mengingat kondisi ekonomi keluarga juga saat ini sedang dalam kondisi terpuruk karena karena pemberlakuan PPKM oleh pemerintah. Handika, kemudian bagaimana tanggapan orang tua dan siswa SD sendiri terkait adanya PTM yang terbatas ini? Baik Firda, untuk tanggapan dari orang tua dan para murid, mereka tentu sangat menyambut baik dengan adanya PTM terbatas yang sudah mulai digelar hari ini. Bahkan tadi terpantau ada beberapa orang tua murid sampai mengantar anak-anaknya ke sekolah. Padahal anak-anak mereka itu sudah masuk kelas 2, 3, dan 4, tapi tetap orang tua mereka mengantar anak-anaknya tersebut dan menemani anak-anak mereka belajar karena saking antusiasnya orang tua serta anak-anak ini dalam memulai PTM terbatas di Kabupaten Indramayu mulai pada hari ini, Firda. Baik, terima kasih wartawan Tribun Cirebon, Handika Rahman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya mempercepat proses vaksinasi COVID-19 di wilayahnya. Sentra-sentra imunisasi pun ditambah untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi reguler di Vaskes. Sentra vaksinasi COVID-19 dihadirkan di kantor PDAM Tirta Marta untuk mendekatkan akses pada warga masyarakat di sisi utara Kota Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan pihaknya mematok target bisa memvaksin setidaknya 60% penduduk hingga akhir Agustus 2021 nanti, sehingga kekebalan komunal atau herd immunity bisa makin dekat. Untuk informasi lebih detailnya mengenai hal ini sudah bergabung bersama saya wartawan dari Tribun Jogja, ada Aska Ramadan yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Selamat sore Aska. Selamat sore rekan Firda. Aska, bisa dijelaskan berapa target vaksinasi di sentra PDAM Kota Yogyakarta dalam satu hari? Baik, untuk sentra vaksinasi PDAM dalam satu hari ditargetkan 1.000 orang dapat terinjeksi vaksin COVID-19. Jumlah tersebut untuk melengkapi target 6.500 jiwa per hari yang dipatok oleh Pemkot Yogyakarta, baik di Vaskes yang melayani vaksinasi reguler maupun di sentra-sentra vaksinasi seperti PDAM Tirta Marta, kemudian Gembira Lokazu, hingga XT Square. Mungkin begitu, rekan Firda. Aska, dengan percepatan yang sudah sedemikian rupa, kapan herd immunity dapat terbentuk di Kota Yogyakarta? Baik, sejatinya Pemkot Yogyakarta sempat mencanangkan program Merdeka Vaksin di mana herd immunity ditargetkan bisa terwujud pada 17 Agustus 2021. Namun lantaran jumlah dosis yang terbatas, akhirnya target tersebut meleset. Namun sejauh ini Pemkot optimis herd immunity atau minimal 75% penduduk Kota Yogyakarta tervaksin bisa dicapai pada bulan September mendatang. Gitu. Aska, khusus untuk penduduk Yogyakarta sendiri sudah berapa capaian vaksinasi sampai sejauh ini? Baik, sampai sejauh ini terdapat hampir 150.000 penduduk yang sudah tervaksin dari jumlah 355.000 wajib vaksin di Kota Jakarta. Jumlah tersebut mungkin masih membutuhkan baru sekitar 40% dari keseluruhan. Namun Pemkot optimis bisa menyelesaikan seluruhnya pada akhir tahun nanti. Baik, terima kasih wartawan Tribun Jogja Aska Ramadan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini, 16 Agustus, melanjutkan sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 3 unit Y Container Crane pada PT Pelindo 2 tahun 2010 beserta pemeliharaannya dengan terdakwa Richard Jos Lino atau alias RJ Lino. Adapun agenda sidang hari ini adalah pembacaan eksepsi dari pihak terdakwa atas dakwaan jaksa penuntut umum JPU.
Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan dari tribunnews.com, ada Danang Triatmojo yang akan memberikan laporannya untuk Anda Tribuners. Selamat sore, Danang. Selamat sore, rekan Firda. Danang, bisa dijelaskan apa uraian isi eksepsi dari RJ Lino dan kuasa hukumnya dalam sidang kali ini? Ya, seperti diketahui, hari ini Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi dari terdakwa RJ Lino. Mantan Direktur Utama PT Pelindo II ini sebelumnya didakwa mengintervensi proses pengadaan 3 unit kue kontainer crane yang berdampak pada kerugian keuangan negara hingga 1,9 juta dolar Amerika Serikat. Tadi dalam nota eksepsinya, RJ Lino lewat kuasa hukumnya menyampaikan sejumlah keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum pihak KPK. Di antaranya JPU KPK dinilai tidak cermat menulis surat dakwaan karena tak merinci sejauh mana RJ Lino terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Kemudian, padahal menurut mereka, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang disangkakan ke RJ Lino seharusnya mengurai seluruh peran tindak pidana terdakwa, entah itu sebagai pelaku yang melakukan atau sebagai pelaku yang turut serta melakukan. Selain itu, JPU KPK juga dinilai tidak cermat menyusun dakwaan karena adanya kesalahan yang menyangkut tempus atau waktu surat, nilai surat, dan mata uang. Dakwaan pertama dan kedua untuk RJ Lino juga disebut cuma menyalin ulang atau copy paste. Demikian, Firda. Danang, bisa dijelaskan apa permintaan RJ Lino dan kuasa hukumnya kepada hakim yang dituangkan dalam surat eksepsi ini? Ya, lantaran penuntut umum dianggap tak merinci tindak pidana terdakwa, kesalahan penulisan yang signifikan, pihak RJ Lino meminta majelis hakim menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan, diantaranya pertama, menyatakan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini. Kemudian menyatakan surat dakwaan KPK adalah dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. Kemudian majelis hakim diminta memerintahkan JPU KPK untuk membebaskan RJ Lino dari rumah tahanan kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK serta mengembalikan barang bukti terdakwa yang sebelumnya telah disita. JPU KPK juga diminta mengembalikan harkat dan martabat RJ Lino kepada keadaan seperti semula. Demikian. Danang, kemudian bagaimana tanggapan dari JPU sendiri atas eksepsi yang dibacakan oleh RJ Lino? Tadi saat ditanya tanggapannya oleh Ketua Majelis Hakim Rosmina, JPU dari KPK meminta waktu 1 minggu untuk membelas keberatan-keberatan yang diutarakan terdakwa dalam eksepsinya. Apalagi kubu RJ Lino tadi juga menyinggung soal adanya perubahan atau renvoy dalam surat dakwaan mereka, sehingga JPU KPK akan menjawab dan memberi penegasan atas hal tersebut dalam persidangan berikutnya. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan hari ini, Firda. Baik, terima kasih rekan wartawan kami dari tribunnews.com Danang Triatmojo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Untuk memperbarui informasi Anda, jangan lupa saksikan terus live update hanya di kanal YouTube Tribunnews. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Fidanara beserta tim petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.